Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dhani Wijaya. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Sains PKU Muhammadiyah Kota Surakarta, jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2020070023, akan menyampaikan mengenai resume materi sistem operasi bab 3 pada video ini. Langsung saja ke pembahasan sistem operasi bab 3. Dalam sistem informasi, kita telah mengetahui beberapa hal-hal dasar mengenai sistem operasi, dan saat ini saya akan sampaikan dalam video ini tentang manajemen proses di sistem operasi. Mengenai apa sajakah manajemen proses itu? Dalam video ini saya akan sampaikan beberapa hal mengenai manajemen proses, diagram state proses, operasi pada proses, dan PCB, program control block. Sistem operasi memiliki struktur yang berbeda dari beberapa jenisnya. Menurut Avi Silberkatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, pada umumnya sistem operasi yang modern memiliki beberapa komponen. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, memori utama. Yang ketiga, secondary storage. Yang keempat, manajemen sistem I/O. Yang kelima, manajemen berkas. Yang keenam, sistem proteksi. Yang ketujuh, jaringan. Yang kedelapan terakhir, command interpreter system. Sekarang kita akan bahas mengenai manajemen proses ya. Manajemen proses memiliki pengertian dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa, manajemen proses terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan proses. Menurut KBBI, manajemen memiliki arti menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai target atau untuk mencapai sasaran, atau mengatur dan mengelola sumber daya. Dan untuk kata proses memiliki arti runtutan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu, atau proses ialah program atau instruksi yang sedang dikerjakan. Dari segi istilah, manajemen proses itu memiliki pengertian cara sistem operasi mengatur program-program yang sedang dieksekusi. Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugas atau target atau sasaran. Contoh, mahasiswa mengerjakan sebuah makalah yang berdasarkan referensi buku teks. Mahasiswa tersebut pasti membutuhkan sumber daya berupa buku teks, laptop atau komputer untuk menyelesaikan tugasnya. Dari analogi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan sistem operasi, berarti sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi. Lalu, sumber daya apa yang ada pada sistem operasi? Ada 4 sumber daya yang ada di dalam sistem operasi. Yang pertama, CPU time. Yang kedua, memori. Yang ketiga, file berkas. Yang keempat, I/O, input dan output. Untuk poin kedua, yaitu selanjutnya untuk pembahasan proses dalam sistem operasi. Proses dalam sistem operasi memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, kegiatan mengeksekusi suatu program yang dikenal sebagai proses atau task. Yang kedua, dalam proses terdapat instruksi, data, program counter, register proses, dan stack yang berisi
data sementara. Yang ketiga, proses yaitu bagian terkecil dalam unit kerja yang memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Yang keempat, sistem operasi memiliki tanggung jawab utama untuk mengkontrol semua program, mengontrol eksekusi proses. Tanggung jawab yang sebelumnya dimaksudkan itu meliputi pola penggiringan eksekusi dan mengalokasikan sumber daya. Dari sudut pandang proses, sistem operasi harus saling melanjutkan. Kemudian memiliki tujuan untuk memperkecil penggunaan pemroses. Yang kedua, mengikuti kebijakan tertentu. Yang kedua adalah mengikuti kebijakan tertentu, yaitu sistem operasi yang harus mendistribusikan sumber daya ke proses yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Yang artinya sistem operasi diharuskan mengetahui bagian tiap proses dan merekam berbagai perubahan yang terjadi dengan tujuan untuk mempersiapkan dan memutuskan sumber daya. Untuk poin ketiga yaitu tentang diagram state process. Diagram state process memiliki dua jenis ya. Yang pertama, diagram state dasar, dan yang kedua yaitu diagram proses 5 keadaan. Pertama, dari jenis diagram state process, yang pertama adalah diagram state dasar. Ya, diagram state dasar memiliki beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, diagram state dasar memiliki beberapa penjelasan ya, yaitu yang pertama, diagram state dasar memiliki dua keadaan yang terdiri dari dua keadaan, yaitu proses yang akan ada pada salah satu dua state, yaitu running atau tidak running. Ya. Yang kedua, apabila sistem operasi membuat sebuah proses baru, maka sistem operasi akan memasukkan proses tidak running. Kemudian saat proses keluar akan diketahui oleh sistem operasi untuk menunggu dieksekusi. Yang ketiga, jika ada proses yang sedang running atau berjalan, akan diinterrupt dan dimasukkan ke daftar antrian apabila ada proses lain yang memiliki prioritas yang lebih baik. Proses yang interrupt tersebut akan menjadi menjadi posisi not running kembali. Yang keempat, dispatcher adalah program kecil yang memindahkan prosesor dari satu proses ke proses lain dengan mengubah nilai program counter. Ya, dari definisi program counter sendiri adalah register yang berguna untuk melakukan penyimpanan terhadap alokasi dari memori utama yang di dalamnya terdapat instruksi yang sedang diproses. Untuk pembahasan yang kedua dari jenis diagram state process, yaitu yang kedua adalah diagram state 5 proses, diagram state 5 keadaan. Dalam diagram state 5 proses ini terdapat istilah status nama running, yaitu pemrosesan yang sedang mengimplementasikan instruksi proses. Yang kedua adalah ready, yaitu ready dapat diartikan proses siap diimplementasikan apabila pemroses sudah tersedia. Itu ya. Jadi ini di atasnya di atasnya running. Yang ketiga adalah block, yaitu proses menunggu keadaan untuk melakukan tugasnya. Yang pertama, selesainya operasi perangkat input dan output. Yang kedua adalah tersedianya memori. Yang ketiga adalah datangnya pesan. Gitu. Untuk kembali ke 5 keadaan tadi, diagram state 5 proses. Untuk yang nomor 4 adalah new. New berarti proses yang baru dibuat.
akan tetapi belum diizinkan untuk masuk ke pool proses yang dapat diimplementasikan oleh sistem operasi. Yang kelima, yang terakhir adalah exit, yaitu sebuah proses yang sudah dibebaskan dari pool proses yang dapat diimplementasikan oleh sistem operasi gitu. Dari 5 keadaan tersebut, 5 proses, terdapat penjelasan sedikit terkait 5 proses tersebut. Yang pertama, proses yang baru tercipta akan mempunyai state ready. Yang kedua, untuk proses running akan menjadi block dikarenakan sumber daya yang diinginkan belum tersedia dan proses menunggu bagian sumber daya. Yang ketiga adalah proses running yang kemudian akan menjadi ready dikarenakan terjadi timeout. Gitu. Yang kelima, proses ready menjadi running karena penjadwal menggunakan pemproses untuk proses tersebut. Gitu. Ya, untuk poin keempat, PCB atau program control block adalah sebuah struktur data yang berguna untuk mengelola proses. Sering disebut pula sebagai manifestasi proses dalam sebuah sistem operasi. PCB memiliki peran penting, yaitu memuat berbagai informasi mengenai proses yang diperlukan oleh sistem operasi. Untuk poin kelima, yaitu operasi pada proses memiliki macam jenis. Contohnya, yang pertama pembuatan proses, yang kedua penghancuran proses, yang kelima penundaan proses, yang keempat pelanjutan kembali proses, yang kelima pengubahan prioritas proses, yang keenam memblok proses, yang ketujuh membangun proses, dan yang kedelapan menjadwal proses, dan lain-lain. Ada banyak sekali ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini berkaitan dengan resume materi sistem operasi bab 3. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.